Bagaimana perkembangan urusannya? Selain perguruan Tang, 18 perguruan lainnya di Hai Cheng udah semuanya kita akuisisi. Baik, dari klub kekaisaran kita, aku akan memilih seorang ahli. Membantu Anda mengambil alih perguruan Tang. Ketsun, Anda begitu terburu-buru memanggil saya kemari. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Saya dengar Tuan Naga Agung sudah keluar dari penjara naga. Tuan Naga, yaitu 10 tahun yang lalu, yang sendirian mengguncang dunia, akhirnya dikeroyok oleh berbagai kekuatan besar, lalu dimasukkan ke penjara naga, tokoh legendaris itu. Benar. Itu dia. Sekarang, Istana Dewa Perang dan raja-raja dari berbagai negara, semuanya sedang gila-gilaan mencari orang ini. Jika kita bisa mendahului orang lain dan menemukannya, maka klub kekaisaran kita di masa depan akan bisa menguasai dunia. Mengerti? Sampaikan perintahku. Barang siapa menemukan jejak Tuan Naga Agung akan diangkat menjadi wakil ketua asosiasi kita. Dan juga memberikan hadiah berupa 10 gedung di lokasi emas kota ini. 10 gedung. Soal. Kak, coba lihat, sehari-hari tidak melakukan pekerjaan apapun, hanya tahu tidur. Sudahlah. Lihat dia juga cukup kasihan, bisa membantu sebisa kita. Zaman sekarang, siapa yang tidak punya kesulitan? Kak, kau memang terlalu baik hati. Informasi perekrutan sudah keluar, semoga bisa menemukan orang yang membantu kita. Seandainya kakakku masih ada, tentu tidak akan takut pada mereka. Ngomong-ngomong, aku baru-baru ini mendengar bahwa di dunia persilatan semua orang mencari seseorang yang bernama Dragon Lord, seorang tokoh besar. Istana Perang bahkan menawarkan hadiah 1 miliar untuk menemukan orang ini. Jika dia bisa datang ke akademi kita, membantu kita, siapa yang berani mengganggu kita? Jangan bermimpi lagi. Orang besar seperti itu mana mungkin datang ke tempat kita. Utility. Hei! Pak Tua, apakah ingin belajar ilmu bela diri hebat? Pak Tua, apakah ingin belajar ilmu bela diri hebat? Hei, Wasiswa, mimpi ini bisa juga bermimpi tentang ilmu bela diri hebat. Aku lihat kau, hanya ingin main cepat untung tanpa kerja keras. 50. Mau berlatih atau tidak? 50 sudah mau menyuapku. Kau terlalu meremehkan aku, Liu Wenqiang. Tambah 50 lagi. Latihan, latihan. Kenapa tidak bilang dari tadi kau kasih 100? Aku ajari kau sebuah mantra. Bacalah pagi dan malam sekali. Dijamin bisa melancarkan Meridian Ren dan Du. Dan menjadi ahli silat hebat. Baik. Apa itu yang kau katakan? Aku semua dengar. Dengarkan baik-baik. Aku hanya bilang sekali. Langit dan bumi luas mengandung makna sejati. Citer kumpul di dantian membuka rahasia misterius. Putar kiri bintang-bintang, tarik energi lincah. Tarik kanan angin dan awan ubah menjadi kekuatan dewa. Nak. Kenapa kamu tertidur? Mana baris selanjutnya dari kekuatan transformasi? Sudahlah. Catat dulu seperti ini. Aku akan bertanya lagi setelah kamu bangun. Langit dan bumi luas menyimpan makna sejati. Kanan menarik angin dan awan, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi.
Sungguh aneh. Setelah melafalkan beberapa baris mantra, kaki tua yang dingin ini tidak terlalu sakit lagi. Menarik. Aduh. Langit dan bumi luas menyimpan makna sejati. Ki berkumpul di dantian, membuka misteri. Paman Liu, kamu beberapa hari ini mulutmu terus bergumam. Apa yang kau ucapkan? Kau tidak kerasukan, kan? Haha, bukan aku. Akhir-akhir ini sering sulit tidur. Jadi kupikir aku akan melafalkan beberapa baris sajak yang kubuat sendiri. Untuk menenangkan pikiran. Tidur nyenyak di malam hari. Kalau begitu tidak apa-apa. Baik. Orang ini melihatnya saja sudah membuatku marah. Tidak, aku harus bertindak, memberinya pelajaran. Aduh. Dasar bocah. Berani-beraninya kau menghindar. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Kakak senior, dia tidak melakukan apa-apa beberapa hari ini, aku sudah tidak tahan lagi. Sudah berapa kali aku bilang? Jangan pedulikan dia. Sekarang di hadapan musuh besar, kau sense of reality dengan baik. Dan masih punya waktu untuk membuli orang di sini. Nona Tong. Paman Liu, kau sudah bekerja keras selama ini. Ini gajimu tahun ini. Mulai hari ini kau tidak perlu datang lagi. Aku tahu kau pura-pura tidur. Uang ini cukup untukmu hidup beberapa waktu. Nanti, sebaiknya cari pekerjaan yang layak. Jangan terus-terusan. Hidup tanpa tujuan. Kakak senior, kenapa kau memberinya begitu banyak uang? Dia seharian tidak melakukan apa-apa. Tujuh hari sudah tiba. Aku datang untuk mengambil alih tempat latihan ini. Akhirnya Zhao datang. Perkenalkan, ini. Dia adalah juara tinju dari luar negeri, Pacai. Aku tahu dia. Justa adalah petarung tingkat 9. Sebelumnya di Asia Tenggara, dia juara bertahan 3 kali turnamen kickboxing. Di arena bawah tanah, dia mempertahankan rekor tak terkalahkan dalam 100 pertandingan. Sepertinya kau cukup berpengetahuan. Berani tidur di depan juara tinju, benar-benar mencari mati. Tunggu. Lawanmu adalah aku. Tuan juara, jangan sungkan, hajar dia sampai mati. Jangan sampai terjadi kematian. Aku Zhao Qingcheng yang bertanggung jawab. Perguruan Tang, murid generasi ketiga Cenggang. Untuk melawanmu, aku bahkan tidak perlu menggunakan seluruh kekuatanku. Adik seperguruan, kau tidak apa-apa? Kakak senior yang sebelumnya berjanji pada kita, beberapa petarung itu, semuanya tidak berani datang. Mereka semua mengingkari janji. Apa? Xiao Yu, sudah kubilang sejak awal, ada orang besar yang mendukungku di atas. Mereka yang
seorang ahli bela diri yang berakal sehat tidak akan mau terlibat dalam masalah ini. Kamu... Aku akan bilang. Ini adalah jurus tendangan 12 jalan milik keluarga Tang. Kungfunya lumayan, tapi belum sempurna. Jangan banyak bicara. Kakak senior, Nona Tang, kakak senior, selesai, semuanya sudah berakhir. Dengan kemampuan bela diri yang pas-pasan, kau berani membuka perguruan. Sungguh tidak tahu diri. Paman Liu, naiklah ke atas dan kalahkan dia. apa? Aku Aku kasih kau 5. 50. 50.000 tidak cukup untuk biaya berobat. 5.000. 5.000. Aku akan naik sekarang. Pukul dia sampai ibunya sendiri tidak mengenalinya. Paman Liu, Kenapa dia naik? Kakek tua, kau cari mati? Bukan? Saya lihat panggung ini kotor. Mau bersih-bersih. Biar nanti kalau bertarung, tidak membuat tuan-tuan batuk. Apakah sesana tinju kalian tidak punya orang? Sampai tukang bersih-bersih ikut naik. bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah Paman Liu adalah pendekar sapu yang legendaris? Paman Liu, jangan cuma menghindar. Siapa tikus dan siapa kucing, apa kau belum sadar? Menang. Aku jadi pendekar ulung. Tidak mungkin. Paman Liu, bagaimana kau tiba-tiba begitu hebat? Aku juga tidak tahu. Oh, itu karena Xiao Chen mengajariku beberapa mantra. Menyuruhku membacanya setiap hari. Lalu jadilah begini. Apa dia? Mustahil. Mungkinkah orang ini adalah pendekar sejati? Paman Liu, jika kau tidak mau jujur, tidak apa. Tapi mengapa kau mengarang cerita dusta untuk membodohi kami? Hei, bukan begitu. Betul sekali. Seorang pria pemalas dan rakus. Bagaimana mungkin dia seorang ahli? Tuan Situ terpaksa merepotkan Anda untuk turun tangan sendiri. Membuang waktuku. Mengeluarkan energi internal. Dia ahli di level Dewa Perang. Dan dia adalah dewa perang, bukan hanya di Haicheng, bahkan di seluruh Cina, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Benar, Tuan Situ adalah dewa perang bintang dari Kaisar. Di seluruh dunia, hanya sedikit yang mencapai level dewa perang. Mereka yang bisa kalah di tangan dewa perang adalah kehormatan kalian. Jangan takut.
biarkan aku, Liu Wenqiang si tinju besi, menghadapinya. Paman Liu, Paman Liu, Aku kesakitan. Naksu, kau nggak punya etika bela diri, menyerang orang tua diam-diam. Aku sudah 70 tahun, punggung lamaku. Kalian kalah. Hancurkan untukku. berani kalian? Siap, bos. Barang rongsokan apa ini? Hentikan. Mana ada kalian seperti ini? Xiao Yu, sesuai perjanjian kita sebelumnya, sekarang kau adalah pacarku. Dan malam ini aku sudah siapkan kamar di Hotel Haicheng menunggumu. kau tidak tahu malu. Dasar tukang bersih-bersih. Kakiku. Bos. Kau seorang pria. Hal kecil seperti ini saja harus aku yang melakukannya. Aku harus turun tangan sendiri. Ini Kakak, jangan pergi. Xiao Yu, dengar ya, kakak melukai anggota klub raja. Mereka tidak akan melepaskanku. Aku harus pergi. Kalau tidak, kau akan terseret. Kak, lalu kapan kau kembali? Aku akan mencari di luar seseorang yang ahli untuk melawan klub raja. Jika aku menemukannya, aku akan memberikan giok ini padanya. Mungkinkah dia orang hebat yang dicari kakakku? Bocah, kau hanya bisa sedikit trik. Namun, kecerdasan kecilmu berhenti di sini. Chen Ziguang, apa yang kau lakukan di atas? Cepat turun. Benar-benar tidak tahu diri. Hanya seorang petugas kebersihan kecil. Berani kau menantang Dewa Perang? Keagungan Dewa Perang tidak bisa ditantang. Aku belum pernah mendapat penghinaan seperti ini. Jika aku tidak memenggal kepalamu, namaku Situlei akan kubalik. Berisik sekali. Tadi kaulah yang mengganggu tidurku. Ada apa? Aku adalah Dewa Perang yang agung. Bagaimana mungkin bisa kau kunci? Aku bilang, siapa bilang level Dewa Perang adalah puncak dari seni bela diri? Kau ini siapa sebenarnya? Perang? Level Dewa Perang dibunuh dengan satu tamparan. Mungkinkah dia benar-benar ahli? Tuan Situ, cepat cari Tuan Situ kembali. Baik. Kakak besar? Baru saja kaulah yang menendangku dengan kaki, kan? Tidak kelihatan cas, tidak kelihatan. Tidak kelihatan, tidak kelihatan. Bocah, orang-orang yang kau bawa sudah kami kalahkan. Mau kemana? Kakak Cheng, kau berjiwa besar. Aku tidak akan datang ke Wuguan lagi. Anggap saja aku tidak ada dan lepaskan. Kau bermimpi? Hentikan.
Nona Yunyon, bagaimana kau bisa datang? Jika aku tidak datang, reputasi istana kaisar akan hancur. Nona Yun, apakah kau putri dari ketua istana kaisar yang dijuluki raksasa berwajah giok? Putri keluarga Yun? Keluarga Yun. Keluarga itu yang beruji dan saja beralaskan bata emas. Keluarga Yun yang kekayaannya sebanding negara. Saya, Yun Wantang, memberi salam kepada Tuan. Bawahan saya bodoh dan ceroboh, menyinggung Tuan. Semoga Tuan memaafkan. Tuan memiliki kekuatan yang luar biasa. Pasti kultivasimu sudah mencapai langit kecil. Perkumpulan kaisar sangat haus akan talenta, dengan tulus mengundang Tuan untuk bergabung. Baik itu uang atau kebutuhan lainnya, Tuan dapat mengatakannya dengan bebas. Apa itu tingkatan langit kecil? Tingkat tertinggi dari seni bela diri, bukankah itu dewa perang? Bodoh. Dewa perang hanyalah sebutan duniawi. Itu hanyalah level master. Dan di atas level master masih ada level langit. Dan level langit terbagi menjadi langit besar, langit tengah, dan langit kecil. Ternyata begitu. Tak disangka dia masih muda, namun memiliki kultivasi setinggi ini. Perkumpulan kaisar apa? Perkumpulan Kasim. Kalian cari orang lain saja. Jangan ganggu aku tidur. Kurang ajar berani bicara seperti itu pada Nona Yun. Kurang ajar aku bilang padamu. Di seluruh Haicheng, tidak ada yang berani tidak menghormati keluarga Yun. Karena Tuan tidak mau, maka saya tidak akan memaksakan. Tang Xiaoyu. Hari ini perkumpulan kaisar kalah. Besok aku akan membawa orang lagi. Semoga besok kamu masih memiliki keberuntungan seperti ini. Jangan keterlaluan. Wantang memberi Tuan satu nasihat. Meskipun langit kecil kuat, tidak tak terkalahkan di dunia. Ketua, ini adalah kepala penjara-penjara naga yang mengirim foto. Orang di atas adalah Long Jun. Bagus sekali. Cepat cetak 10.000 lembar. Tidak, 1 juta lembar. Bagikan ke semua bawahan. Kakak senior. Bangun. Hei, Chen Ziguang. Oh tidak, senior. Kamu sudah bangun. Aku sangat lapar. Ada makanan? Minuman dan makanan enak sudah disiapkan untuk Anda. Senior. Kakakku yang menyuruhmu datang? Kakakmu? Aku tidak ingat. Aku hanya ingat seseorang yang memberiku giok ini dan menyuruhku datang ke Haicheng. Guangge, makan pelan-pelan, jangan tersedak. Guangge, orang itu menyuruhmu datang untuk apa? Untuk apa? Aku lupa. Aku sudah kenyang. Sudah waktunya pergi dari sini. Kau mau pergi? Kalau tidak, kalian mau menahanku bekerja di wihara? Ayo, Guangge. Kalau kau pergi, besok orang dari Dewan Kaisar datang. Bagaimana? Dewan Kaisar? Apa hubungannya denganku? Senior, aku mohon padamu. Perguruan ini adalah hasil jerih payah kakakku. Lebih dari itu, tempat kita dibesarkan bersama. Aku tidak boleh membiarkannya. Hancur di tanganku. Aku mohon padamu. Kenapa kepalaku agak pusing? Senior Guangge, senior. Kau memasukkan obat ke dalam makanan.
Senior, Xiao Yu tahu kau orang besar. Pasti tidak akan sembarangan bertindak. Jadi, terpaksa menggunakan cara ini. Apakah ini sepadan? Kau tidak akan mengerti. Perguruan ini bagiku lebih penting dari nyawaku. Kau tidak apa-apa? Obat bius level seperti ini, bahkan jika dosisnya 10 kali lipat, tidak bisa membuatku pingsan. Aku sudah berjanji pada kakakmu, bisa membantumu bertindak sekali. Sekarang janjinya sudah ditepati. Aku masih ada urusan penting. Kau tidurlah yang nyenyak, aku pergi. Kapan-kapan main lagi. Kak. Mana Guangge? Dia sudah pergi. Pergi. Kak, jangan pedulikan dia. Dia pengecut yang takut mati. Kak, kau juga jangan bersedih. Aku tidak percaya. Tanpa dia, apa Akademi Bela Diri kita tidak bisa bertahan? Benar, orang itu, anak ini, pasti takut akan balas dendam dari perkumpulan raja, kabur dengan ekor di antara kaki. Orang seperti itu tak perlu ditahan. Benar. Nona Tang, salam saduku Liu Wenqiang ada di sini. Meskipun orang dari perkumpulan raja, termasuk ahli tinggi, pasti akan bertarung habis-habisan dengannya. Tang Xiaoyu, batas waktu sehari sudah tiba. Bagaimana keputusan kalian? Apakah kalian akan menyerahkan akademi? Atau menunggu untuk dihancurkan oleh perkumpulan raja? Hei Yun, jangan terlalu sombong. Kalau punya nyali silakan maju. Mana petugas kebersihan kemarin itu? Kemana dia pergi? Dia sudah pergi. Untuk menghadapimu tak perlu dia turun tangan. Di akademi kami, orang yang diambil secara acak sudah bisa membuat kalian babak belur. Sayang sekali. Hari ini aku sengaja membawa 2 orang. Ahli tingkat Xiaotian untuk menemuinya. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan kalian, para bawahan ini untuk latihan. Hei, orang yang kusuruh kau selidiki, sudah ketemu? Guangge, aku sudah mencari lama. Akhirnya ada petunjuk. Dulu kala yang menyelamatkanmu di gunung. Gadis kecil itu tinggal di Haicheng. Katakan sesuatu yang aku tidak tahu. Oh, nama gadis kecil itu sekarang tidak jelas. Tapi, ya dia sekarang tinggal di perguruan Tang. Perguruan Tang. Tang Xiaoyu. Guru, putar balik ke perguruan Tang. Perguruan Tang? Perguruan Tang jaraknya ratusan kilometer dari sini. Hei, aku bilang bro, gadis kecil di perguruan ini, meskipun cukup tangguh, tapi sebenarnya kecilmu ini, aku khawatir kau tidak tahan. Begini Suri, aku tahu tempat yang bagus. Pasti kalau kau pergi ke sana, kau tidak akan mau pulang lagi. Siang bolong, benar-benar melihat hantu.
Setelah sekian lama, tukang bersih-bersih itu sudah kabur. Sudahlah. Kebetulan menghemat urusan. Tetua kiri, bersihkan semua orang ini. Jangan ada yang tersisa. Baik. Adik seperguruan. Liu Ye, aku akhirnya ingat mantra yang diajarkan Xiao Chen kepadaku. Terimalah satu jurus dariku. Hantua runtuhkan gunung. Tenaga dalammu cukup bagus. Tapi gerakanmu berantakan. Paman Liu, Paman Liu, kau tidak apa-apa. Nona Tang, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa membantu perguruan lagi. Paman Liu, jangan berkata beriu. Anda sudah melakukannya dengan baik. Selanjutnya, serahkan padaku. Kakak senior, apa kau mau menggunakan jurus itu? Xiao Ye, jangan memaksakan diri lagi. Pembersih itu sudah pergi. Di hadapan kami, apa yang bisa kau lakukan? Ini adalah 3 misteri menyatu dari keluarga Tang. 3 misteri menyatu. Adalah ilmu bela diri. Tidak. Lebih tepatnya, itu adalah warisan rahasia. Teknik akupunktur terlarang. Teknik ini menggunakan 3 jarum emas khusus sebagai pemandu. Ditusuk ke 3 titik. Akupunktur tersembunyi yang paling misterius dapat dalam waktu singkat membuat kekuatannya melonjak drastis. Perguruan bela diri bobrok ini, apalagi keahlian istimewa? Hah? Meskipun teknik ini kuat, namun dan memiliki kelemahan besar. Kekuatan pengguna jarum, meskipun akan melonjak drastis, tapi dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Jarum pertama menghabiskan 10 tahun kehidupan, jarum kedua menghabiskan 30 tahun kehidupan. Ketika jarum digunakan bersamaan, itu akan menghabiskan seluruh kehidupan penggunanya. Apa? Itu sama saja bunuh diri, kan? Saudari, jangan gegabah. Kita sudah tidak peduli dengan perguruan ini lagi. Jangan bodoh. Benar. Percuma. Kita telah menyinggung orang dari Imperial Club. Bahkan jika kita menyerah sekarang, berarti mereka tidak akan melepaskan kita. Jarum 1 masuk ke Kihai. Esensi sejati datang seperti lautan. Chi Agung langit dan bumi melindungi tubuhku agar tidak lemah. Jarum 2 menusuk Danzong. Darah merah membentang seperti pelangi. Nona Tang. Jarum 3 masuk ke Shenke. Langit dan bumi ku kendalikan. Ini ternyata level Dewa Perang tidak lebih kuat dari alam Dewa Perang. Gadis kecil, aku telah menjelajahi dunia persilatan selama puluhan tahun. Telah melihat banyak pahlawan dan tokoh hebat. Kau adalah orang kedua yang kuhormati. Kakak, Jangan bicara omong kosong dengannya. Kita serang bersama dan tangkap dia. Sayangnya kau memilih Jalan yang bodoh melawan kaisar. Hanya ada satu jalan, kematian. Astaga, waktunya hampir habis. Kakak, gadis ini sudah tidak berdaya. Dengan kekuatan satu orang, melawan kami berdua. Di seluruh dunia,
Kaulah yang pertama. Gadis kecil. Kau pantas bangga. Permainan selesai. Sekarang kau bisa mati. Kakak senior? Nona Tang. Hah, benar-benar buang waktu. Aku akan melawanmu. Mati. Kakak, aku sudah berusaha semampuku. Siapa engkau? Bos, di tempat kalian ini masih merekrut ahli bela diri? Ini tidak mungkin. Ini adalah serangan telapak tangan penuh dari seorang petarung alam Xiaotian. Kau mencari mati. Dua orang tua sudah cukup bermain kan? Anak lancang. Hari ini biar kau lihat teknik pamungkas kami berdua. Telapak yin yang pembakar langit. Awas. Ini mana mungkin? Bagaimana rokokku bisa ada padanya? Kamu bukan Xiao Tianwei. Kapan aku pernah bilang padamu, aku adalah Xiao Tianwei? Di seluruh dunia, Selain 4 utusan utama dari Istana Junction, hanya satu orang yang memiliki kekuatan ini. Kamu adalah naga. Omong kosong yang berlebihan. Kakak. Kamu adalah naga. Kakak senior? Kakak Guang, kakak senior sudah tidak bisa. Kakak senior? Aku menggunakan kuis sejati, menutup beberapa titik akupunktur pentingnya untuk sementara menghentikan penyebaran kui pembusukan. Tapi hanya bisa bertahan 3 hari. Setelah 3 hari, bahkan dewa pun tidak bisa menyelamatkannya. 3 hari. Kakak Guang, kakak senior tidak boleh mati. Pikirkan cara. Kakak Ziguang tidak perlu membuang tenaga. Kamu kenal aku? Sejak kamu mengalahkan Situlai, pada saat itu Aku sudah mengenalimu. Hanya saja aku penakut, tidak berani mengakui dirimu. Ternyata kamu sudah tahu dari dulu. Dulu aku di gunung, berlatih sampai kui menyimpang, jatuh ke tanah pingsan. Berkat kamu memberiku sebatang rumput darah naga. Buka mulut. Ini adalah rumput darah naga, bisa menenangkan di dalam tubuhmu ki sejati yang mengamuk. Hey, siapa namamu? Bagaimana bisa kau berlatih sampai begini? Namaku Chen Ziguang. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kau, siapa namamu? Kau bisa panggil aku keranjang obat, karena aku selalu memanggulnya. Sebenarnya, aku sudah menduganya.
Kakakku pasti mengalami musibah. Ini lebih baik aku bisa pergi ke dunia lain dan berkumpul dengannya. Tenang, ada aku di sini. Tidak akan membiarkanmu celaka. Aku ingat perkumpulan kaisar memiliki ginseng salju 10.000 tahun yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Benda ini, aku ambil. Konyol. Kau pikir kau siapa? Bunga salju itu adalah harta tak ternilai perkumpulan kami. Mana bisa mudah kuberikan padamu? Nona. Ketua baru saja mengirim foto pemimpin naga. Cepat lihat. Ini. Orang di foto ini, kenapa begitu familiar? Nona besar, ketua menyuruhmu segera kembali. Kami sudah menemukan pemimpin naga. Apa? Pemimpin naga sudah ditemukan. Shen Ziguang. 2 hari lagi. Perkumpulan kaisar akan mengadakan jamuan penyambutan di kota selatan. Jika ingin ginseng salju 10.000 tahun, datang sendiri ambil. Ayo pergi. Wang Ke, kau ini... Aku akan melindungi jantungnya dengan tenaga dalam. Begitu, biarkan dia merasa lebih nyaman. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Kakak Yao Yao, kok kamu datang? Kalau aku tidak datang, Xiaoyu akan dilecehkan oleh orang mesum ini. Kakak Yao Yao, kamu salah paham. Kakak Guang sedang mengobati kakak senior. Mengobati? Bohong tanpa persiapan. Aku sudah dengar. Orang ini hanya petugas kebersihan. Mana mungkin dia paham ilmu kedokteran? Jelas-jelas dia ingin melakukan hal tidak senonoh pada Xiaoyu. Kakak Guang, jangan marah ya. Dia sahabatnya Kak Xiaoyu. Dulu kuliah di luar negeri. Entah kenapa, tiba-tiba pulang. Berhenti. Kakak Yao Yao, meskipun kamu tidak percaya pada kakak Guang, apakah kamu tidak percaya padaku juga? Kakak Guang benar-benar mengobati kakak senior. Kamu masih bilang begitu? Aku baru setahun ke luar negeri. Xiaoyu jadi begini. Tidak. Aku harus membawanya ke rumah sakit. Percuma. Untuk menyembuhkannya, harus menggunakan ginseng salju berusia 10.000 tahun. Kakak Yao Yao, percayalah padaku sekali lagi. Hanya kakak Guang yang bisa menyelamatkannya. Ginseng salju berusia 10.000 tahun? Kamu seorang petugas kebersihan. Bagaimana bisa mendapatkan barang semahal itu? Kalian jaga dia di sini. Aku pergi ke Nancheng. Hei. Tidak. Aku tidak tenang. Aku pergi denganmu. Terserah kamu. Kakak, kita sudah keluar 3 hari, bahkan satu pekerjaan pun tak kami dapatkan. Sungguh menyedihkan. Jangan khawatir. Setidaknya kita... Berasal dari penjara naga. Sebentar lagi kita akan mendapat uang. Percayalah pada kakak Dao. Kakak. Ketua Yun datang.
Tuan Naga. Akhirnya, hamba menemukan Tuan. Ketua Yun. Benar. Efisien sekali. Baru saja aku menyebarkan berita. Kau sudah datang. Tuan Naga, Tuan terlalu baik kepada hamba. Begitu hamba menerima kabar Tuan muncul, segera hamba mengumpulkan anak buah dan bergegas datang semalaman. Mengapa Tuan makan ini? Aku akhir-akhir ini terlalu banyak makan makanan mewah. Ganti selera. Tuan Naga, sungguh luar biasa dan berbeda. Selera yang sempurna, mampu mengubah mie instan kecil menjadi cita rasa yang tiada tara. Tingkatan ini, di dunia ini. Ada berapa orang yang bisa mencapainya? Kakak, kita menggunakan nama Kakak Guang tidak baik, kan? Kalau sampai Kakak Guang tahu, kita pasti mati. Apa yang ditakutkan? Kakak Guang di Haicheng, mana ada waktu untuk mengurus urusan kita di sini. Kita dari orang tua ini meraup keuntungan besar. Tunggu sampai dia sadar. Kita sudah pergi jauh dengan uang itu sejak lama. Hei, Kakak pintar. Oh iya, Tuan Naga. Aku sudah menyiapkan jamuan penyambutan. Tinggal menunggu Anda berkenan hadir. Ketua Yun, kau tahu diri. Ayo kita pergi. Berhenti. Mana undangan kalian? Undangan? Tanpa undangan dilarang masuk. Anak muda. Apakah engkau tahu? Tempat apa ini? Ini adalah Imperial Club. Untuk Tuan Naga, jamuan penyambutan yang disiapkan. Yang datang semuanya pejabat dan bangsawan dari berbagai negara. Kau dengan pakaian kumuh seperti ini, masih ingin menyelinap masuk? Lihat saja dirimu apa kau layak. Sudah kubilang dari dulu, suruh kau ganti baju, tapi kau tidak mau dengar. Kakak ini, janganlah engkau dan orang kampungan ini ambil pusing. Ini undangannya. Silakan periksa. Untunglah. Aku punya teman sekelas yang ayahnya bekerja sebagai satpam di Imperial Club. Aku menghabiskan banyak uang, baru bisa mendapatkan undangan ini. Undanganmu tidak masalah. Kalian boleh masuk. Orang kampungan, pertama kali datang ke tempat mewah begini, ya? Ingat, kita datang untuk meminta obat. Nanti jangan sekali-kali sembarangan menyentuh. Kalau merusak barang, kita tidak mampu membayarnya. Ketua Yun, aku mengerti. Kamu hanya ingin aku menggantikanmu menghadapi Wargot Hall, kan? Sama Tuan Naga bersedia turun tangan, asosiasi ini dapat memenuhi semua permintaan Anda. Adikku, kau bilang semua permintaan? Benar. Entah uang atau wanita cantik, Tuan Naga, apapun permintaan Anda, silakan katakan saja. Wanita cantik sebenarnya tak perlu. Nauna, mereka datang. Dia benar-benar berani datang. Wantang, ada apa? Ayah tidak apa-apa. Itu orang yang sebelumnya buat masalah di Akademi Bela Diri Keluarga Tang. Serahkan padaku. Naga Agung ada di sini? Masih ada yang berani buat onar? Adikku, perlu kakakmu turun tangan? Urusan kecil seperti ini tak perlu merepotkan. Tuan Naga turun tangan. Sekretaris? Hubungi Pendeta Ma, suruh dia segera ke ruang perjamuan. Baik. Dengar. Bisakah kau berhenti makan? Kita di sini untuk meminta obat, bukan untuk makan. Memalukan. Oh. Kau punya ide? Aku sudah tanya-tanya. Perjamuan kali ini diadakan khusus untuk seseorang bernama Tuan Naga. Orang ini koneksinya sangat besar, bahkan Ketua Yun pun harus hormat padanya. Asalkan kita menjilatnya dengan baik, membuatnya senang. Begitu dia bicara, Ketua Yun pasti akan memberikan ginseng salju pada kita. Kau cukup pintar. Tentu saja.
Kalau benar-benar tidak bisa, setidaknya aku akan menjual pesonaku. Nama naga utama itu terdengar seperti seorang kakek tua. Aku, Liu Shuyao, bisa mengendalikannya dengan mudah. Apa yang kau lakukan? Chen Ziguang. Kau melukai dua tetua perkumpulan kami dan berani muncul di sini dengan terang-terangan? Apa engkau benar-benar mengira Kaisar perkumpulan mudah diintimidasi? Berani muncul dengan terang-terangan di sini? Apa engkau benar-benar mengira Kaisar perkumpulan mudah diintimidasi? Akhirnya, ada ahli yang datang. Setidaknya kau punya mata. Ini Dao Changma Chunyang, ahli nomor 1 dari Kaisar Perkumpulan. Karena kau sudah datang hari ini, jangan berharap bisa keluar hidup-hidup. Nona Yun, jangan salah paham. Kami tidak datang untuk membuat keributan, kami datang untuk meminta obat. Siapa kau? Bagaimana kau bisa ada di sini? Kami punya undangan. Xiao Wang. Kau semakin ceroboh dalam bekerja. Anjing dan kucing seperti ini bisa muncul di sini seenaknya? Bukan, Nona Yun. Kami salah. Perguruan bela diri itu untuk Anda. Kami tidak menginginkannya lagi. Tapi ginseng salju itu, tolong sebutkan harganya. Berapapun harganya kami beli. Beli. Ginseng salju berusia 10.000 tahun itu hanya ada satu di seluruh dunia. Bahkan jika kau menjaminkan seluruh kota Hai kepadaku, itu masih tidak cukup. Nak, kaulah yang mengalahkan sesepuh kanan dan kiri perkumpulan ini. Yang kau maksud adalah dua orang tua itu. Yang suka mengepung orang? Nak, karena kau bisa mengalahkan sesepuh kanan dan kiri, tampaknya kau memang punya sedikit kemampuan. Berani tidak kau dengan aku bertanding? Oh, bertanding apa? Aku tidak akan merendahkanmu. Kau hanya perlu menangkis satu seranganku. Dengan begitu, aku bisa memberikan ginseng salju itu Kepadamu. Bagaimana? Ada kebaikan seperti ini? Chen Ziguang, cepat, setuju. Hanya menangkis satu serangan, tidak akan mati. Baik. Sudah sepakat. Jika kalah, tidak boleh ingkar. Dari mana datangnya bocah liar ini? Berani menantang Pendeta Ma? Pendeta Ma adalah ketua Yun yang mengeluarkan biaya besar dari Gunung Kunlun untuk mengundang ahli. Dikatakan sejak dia keluar dari gunung. Dia tidak pernah kalah. Nak, kau cukup berani. Terimalah satu jurus dariku. Bunga teratai besi api. Kau curang. Bukankah tadi kau bilang kita bertanding jurus? Kenapa kau mengeluarkan pistol? Curang. Siapa bilang tidak boleh menggunakan senjata? Nak. Meskipun ilmu bela dirimu tinggi. Pada akhirnya kau hanya manusia biasa. Sudahlah. Kita tidak jadi bertanding. Ayo pergi. Jika peluru ini menembus, kau akan mati. Kenapa kau masih melongo? Cepat pergi. Mau kabur sekarang? Sudah terlambat. Nak, matilah kau. Tubuh manusia menahan peluru. Kau bukan dari level Tianwei. Cepat. Beritahu Tuan Naga. Baik. Aku tidak mungkin salah lihat, kan? Dari sudut pandang ini, pria ini tampan juga. Nak, siapa sebenarnya dirimu? Jangan bilang
peluru ini mengenai tubuh, ternyata sakit juga. Kau sudah selesai menembak? Giliranku. Aku akan habis-habisan denganmu. Ketua Yun. Aku bisa ambil pekerjaan ini. Tapi uang yang ku minta. Kapan bisa kau transfer? Tuan Naga, jangan khawatir. Saya itu akan segera mengaturnya. Katakan. Ketua tidak baik. Ada masalah. Jangan panik. Ada apa? Nah, petugas kebersihan itu sangat menakutkan. Nona Yun menyuruhku segera memberitahumu. Mohon Tuan Naga datang menyelamatkan. Apa? Sekelompok orang. Bahkan tidak bisa menangani seorang petugas kebersihan. Apa gunanya kau? Ketua Yun. Jangan marah. Hal kecil seperti ini hanya seorang petugas kebersihan. Bagaimana kalau saya yang menggantikan? Kalau begitu, mohon bantuan Tuan Naga. Baik. Lagi pula saya juga berasal dari penjara naga. Menghadapi seorang petugas kebersihan pasti mudah. Kebetulan dengan kesempatan ini, aku akan memeras orang tua itu dengan kejam. Ayo. Silakan. Nah, jangan takut. Aku akan sangat lembut. Jangan datang. Berikutnya, giliranmu. Chen Ziguang, aku akui kau punya sedikit kemampuan, tapi jika kau berani menyentuhku sedikit pun, kau pasti mati. Aku bilang padamu, Tuan Naga ada di lantai atas ini. Jika kau membuatku kehilangan sehelai rambut pun, beliau tidak akan melepaskanmu. Oh, Tuan Naga datang. Takut. Tuan Naga adalah satu-satunya pendekar nomor 1 yang diakui di seluruh dunia. Dulu kuil perang, keempat utusan dewa bergabung baru bisa memaksanya masuk ke penjara naga. Beliau hanya perlu menggerakkan jarinya, sedengan mudah bisa menghancurkan semut sepertimu dan membunuhmu. Chen Ziguang, cukup. Kita hanya datang untuk meminta obat. Orang besar seperti Tuan Naga itu, kita tidak bisa macam-macam. Kau dengar, jika kau sekarang berlutut di depan Nona dan memohon ampun, mungkin aku bisa lunak hati, membantumu di hadapan Tuan Naga, mengucapkan beberapa kata baik, dan menyelamatkan nyawa anjingmu. Benarkah? Sejujurnya, aku juga sangat ingin bertemu Tuan Naga ini. Chen Ziguang. Sudahlah, aku tidak peduli lagi padamu. Siapa sebenarnya yang ingin bertemu denganku? Gugu, Kak. Bertemu Tuan Naga, bukankah kau harus segera berlutut? Jangan bicara. Kakak Guang, bagaimana kau bisa di sini? Tuan Naga memanggilnya Kakak Guang? Mustahil. Apa sebenarnya latar belakang orang ini? Bahkan bisa membuat Tuan Naga begitu takut. Ini, apakah mereka berdua saling kenal? Oh, ternyata kau ya. Aku ingat kau bernama Xiao Dao kan? Kenapa? Aku Xiao Dao. Maaf Kakak Guang. Aku tidak akan berani lagi. Kakak Guang, maaf. Kenapa takut? Aku datang hari ini untuk mendapatkan ginseng salju abadi. Ginseng salju abadi. Aku mengerti. Kakak Guang tidak ingin menunjukkan identitasnya. Sekuang. Inilah saatnya aku menebus kesalahan dengan prestasi. Ketua Yun, kudengar perkumpulanmu di Wang Hui memiliki satu ginseng salju abadi. Benar. Ginseng ini tak ternilai harganya. Tuan Naga, jika Anda menginginkannya, saya akan menyuruh orang mengambilnya sekarang. Ketua,
Tuan Naga, ini adalah tanda hormat dari perkumpulan kami. Semoga Anda berkenan menerimanya. Hahaha. Buat apa diberikan padaku? Berikan pada kakak Guang. Silakan. Bagus sekali. Tuan Naga. Siapa orang ini? Yang bisa membuatmu begitu menghormatinya? Siapa dia? Dia adalah bukan. Kenapa kamu banyak bertanya? Singkatnya, ini adalah seorang teman lama saya, seorang tokoh besar yang tidak bisa kalian sakiti. Ya. Aku mengerti. Tidak menyangka dia benar-benar kenal dengan Tuan Naga. Apakah tadi ada seseorang yang membuat kakak Guang tidak senang? Segera minta maaf. Jika tidak, saya juga tidak bisa melindungi kalian. Tuan Chen, tadi benar-benar agak lancang. Kami sungguh, maaf, aku tidak tahu diri. Mohon, Tuan Chen, berlapang dada. Jangan menghitung kesalahan kami. Baru tadi aku lancang pada Tuan. Wantang mohon maaf pada Tuan. Ginseng salju sudah didapatkan. Apakah Xiaoyu bisa selamat? Tidak. Tidak cukup hanya gunung salju abadi. Untuk selamatkan dia, masih perlu satu ramuan. Sebenarnya apa lagi yang diperlukan? Sekitar belasan tahun lalu, di Miaojiang muncul ramuan ajaib bernama anggrek malam gelap. Tumbuhan ini tumbuh yang diselimuti kabut di antara pegunungan luas. Karena menyerap energi jahat dari malam hari, memiliki efek menstabilkan jiwa dan membalikkan yin yang. Anggrek malam gelap. Oh, aku ingat. Bertahun-tahun lalu, aku dan Ketua Zan Shendian memperebutkan benda ini. Saat itu kalah satu langkah. Akhirnya benda ini jatuh ke tangan Zan Shendian. Oh, kalau begitu. Berani merebut barang kakak Guang? Kau cari mati? Tuan Naga, jangan khawatir. Jamuan penyambutan kali ini, aku juga mengundang Zan Shendian. Nanti begitu mereka datang, kau bisa langsung minta benda itu pada mereka. Baik. Ini keberuntunganku. Kalian sebaiknya cepat bertengkar, nantinya saling menghancurkan. Ketua Zan Shendian, Shang Guanming, tiba. Ketua Yun, sudah lama tidak bertemu. Semoga baik-baik saja. Saudara Shangguan, ku dengar akhir-akhir ini, kultivasimu semakin maju. Selamat ya. Sudahlah. Di antara kita, basa-basi tidak perlu. Kali ini aku datang. Terutama ingin bertemu naga utama. Tidak tahu Tuan Naga Utama. Di mana dia? Biarkan aku perkenalkan. Inilah penguasa penjara naga. 10 tahun lalu, Tuan Naga Utama yang mengguncang dunia. Tidak. Kultivasi orang ini hanya level dewa perang. Tidak mungkin Naga Utama. Aku mengerti. Yunding si tua ini bertemu dengan yang palsu. Kepala kuil Dewa Perang generasi ke-14, Shang Guanming, menghormati sesepuh Naga Utama. Shangguan, jangan sungkan. Kaulah naga utama? Kudengar dulu 4 utusan dewa dari kuilku bertarung denganmu 3 hari 3 malam. Baru bisa memenjarakanmu di penjara naga. Melihat penampilanmu, sangat biasa saja. Apakah kau benar-benar begitu hebat? Sombong, jangan kurang aja. Anak kecil, jangan mengira kau lahir di kuil Dewa Perang. Jadi kau bisa seenaknya. Dulu aku, saat berkuasa di dunia, kau mungkin masih dalam kandungan. Kau... Shang Guanming, aku dengar di istana perangmu ada ramuan langka,
bernama Anggrek Malam. Akhir-akhir ini aku sangat membutuhkannya. Tolong serahkan. Anggrek Malam adalah harta karun istanaku. Mana bisa kuberikan begitu saja? Xiao Dao. Aneh. Orang ini jelas berdiri di depanku. Tapi aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Xiao Dao. Aku beri kau setengah hari. Hari ini aku harus mendapatkan anggrek malam. Jika tidak... Baik, Guangge, serahkan urusan ini padaku. Shangguan Ming, aku bilang sekali lagi, hari ini aku harus mendapatkan anggrek malam. Jika tidak, dewa pun tidak bisa melindungimu. boleh tanya, Tuan Naga. Anda mengambil anggrek malam. Apakah untuk membuat pil? Membuat pil apa? Benar. Kitab kuno mencatat dengan ginseng salju abadi dan anggrek malam bisa dibuat pil pembalik takdir 9 putaran. Setelah meminum pil ini, tulisnya hanya bisa menghidupkan orang mati, tetapi juga bisa menembus batas, kekuatan meningkat drastis. Ini adalah teman lamaku, Master Chen Ziguang. Cheese. Shangguan Ming. Baik. Aku akan pergi mengambil bayangan anggrek gelap. Kau tahu untung. Ayo. Ayah, kenapa kita harus memberikan bayangan anggrek gelap kepada mereka? Xiaomeng, ayah akan mengajarmu satu strategi hari ini. Strategi ini disebut, jika ingin mengambil, harus memberi terlebih dahulu. Apa artinya? Pil pembalik takdir 9 putaran adalah obat langka yang luar biasa. Karena mereka bilang bisa membuatnya. Biarkan saja mereka membuatnya. Tunggu sampai mereka selesai membuat pilnya. Kita bergerak. Dan rebut pil itu. Ayah. Strategi ini sangat hebat. Tapi penguasa naga itu, bukankah dia sangat kuat? Bisakah kita mengalahkannya? Penguasa naga apaan? Dia hanya palsu. Mereka penipu. Guangge. Bayangan anggrek gelap. Aula Dewa Perang untuk menarik. Bukankah seharusnya menggunakan tungku alkimia? Barangmu ini bisa menghasilkan pil? Kau tahu apa? Ini disebut metode alkimia keluarga Chen adalah teknologi modern dan kristalisasi teknologi kuno. Dalam waktu kurang dari 10 jam, kita bisa membuat pil pembalik takdir 9 putaran. Baiklah, Guangge. Bagaimanapun aku percaya apapun yang kau katakan. Aku cukup menantikannya. Dua orang bodoh. Lihat bagaimana aku akan mencuri pil yang telah kalian buat dengan susah payah. Pergi. Tuangkan air itu. Baik. Ayah, Longju dan yang lainnya sedang membuat pil di villa. Maka kita tidak perlu mengirim orang untuk menjaga? Tangga, kita telah bersusah payah mencari Longju. Apa tujuannya? Apakah kau masih ingat? Tentu saja untuk meminta Longju turun tangan, menghancurkan istana perang. Kalau begitu, kita seharusnya menonton dari kejauhan saja. Dari pemahamanku tentang Shangguan Ming, dia pasti akan mengirim orang untuk merebut pil itu. Tunggu mereka. Saling menghancurkan. Perluan kita bertindak. Dan selesaikan semua orang itu. anak muda, kalau tidak membunuhmu,
Sulit untuk menghilangkan amarah di hatiku. Aduh. Mari tidur. Bocah sialan, matilah kau. Aneh. Di mana orangnya? Aku tadi jelas melihatnya masuk ke kamar. Apa yang kau lakukan? Kau? Kapan kau berlari ke belakangku? Harum sekali. Inikah pil yang bisa menghidupkan orang mati? Tampak biasa saja. Tidak ada yang istimewa. Apa yang kau tahu? Semakin biasa sesuatu, semakin tidak boleh diremehkan. Hari ini adalah hari terakhir. Cepat ambil ini. Pergi ke Akademi Bela Diri untuk menyelamatkan orang. Tenang Bang Guang. Aku pasti akan membawa pil itu. Dengan selamat. Bang Guang. Bukankah kemarin ada pencuri? Pencuri perempuan pula. Di mana dia? Aku juga lupa. Mungkin sudah kubuang ke tempat sampah di luar pintu. Nona. Bau apa ini, Nona? Kenapa badanmu bau sekali? Kau bicara sekali lagi. Awas aku cabut lidahmu. Nona, aku sudah menyelidiki. Jalan ini adalah satu-satunya jalan yang menuju ke Akademi Bela Diri Keluarga Tang. Selagi kita jaga di sini, aku yakin mereka akan menang. Kalian siapa? Mau apa? Kalian siapa? Mau apa? Mau apa? Serahkan. Nona. Sudah dapat? Akhirnya berhasil. Nona, kali ini kau untuk Istana Perang berjasa besar. Posisi Putri Suci pasti menjadi milikmu. Jangan banyak bicara. Ayo pergi. Baik. Kembalikan pilnya. Ayah, aku dapat pilnya. Benarkah? Cepat. Wariskan padu. Ini pil pembalik takdir 9 putaran. Haha, bagus sekali. Aneh. Kenapa pil ini bau sekali? Syomong. Jangan-jangan kamu dapat yang palsu, kan? Tidak mungkin. Ini aku sendiri dari murid perguruan itu. Yang kurebut. Tidak mungkin palsu. Benar, aku bisa bersaksi. Tidak mungkin palsu. Mungkin pil ini. Memang baunya seperti ini. Pepatah bilang, obat manjur rasanya pahit. Pil ini bau busuk tapi rasanya enak. Khasiatnya pasti luar biasa. Benar, Ayah. Segera telan pil ini. Dengan begitu kultivasimu akan menembus ke level surgawi besar, setara dengan 4 utusan. Pil ini saat masuk mulut, kenapa masih bau sekali? Apa ini? Kenapa ada secarik kertas? Orang tua Shangguan, pil ini aku hari ini. Buang air besar pagi tadi.
Enak kan? Bocah sialan. Xiaomeng, cepatlah ke Gunung Balabang. Undang 4 utusan keluar. Hancurkan perguruan Tang. Nona, Nampaknya kamu yakin 4 utusan. Tinggal di sini? Tidak salah. 4 utusan. Setelah bertarung dengan Raja Naga, mereka di tengah hutan belantara ini berkultivasi dalam pengasingan. Kalau dihitung, sudah hampir 10 tahun. Di tempat yang tidak berpenghuni ini, tanpa makanan dan minuman, siapa yang mau tinggal? Apa yang kau tahu? Kultivasi 4 utusan agung sangat dalam dan tak terduga. Mereka sudah berada di tahap pigu, tak perlu makanan duniawi, cukup menyerap energi alam untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kultivasi. Luar biasa. Pantaskah menjadi kekuatan terkuat istana ini? Aku, Shang Guanmeng, datang atas perintah ketua istana, memohon kepada 4 senior untuk membantu istana pertempuran, menghancurkan perguruan bela diri keluarga Tang. Nona. Bertahun-tahun telah berlalu. Keempat senior ini mungkin sudah. Anak muda yang tidak tahu sopan santun. Berani omong kosong di sini. Mengutuk kami. Senior. Aku salah. Senior. Pergi. Senior, apakah Anda salah satu dari 4 utusan dewa? Senior angin kencang? Kau bernama Shang Guanmeng. Shang Guanming adalah siapa bagimu? Shang Guanming adalah ayahku. Aku ingat sekarang. Kau adalah Shang Guanming. 10 tahun yang lalu. Anak perempuan yang kau adopsi. Saat itu usiamu belum 10 tahun. Tak disangka dalam sekejap. Kau sudah sebesar ini. Senior, 3 senior lainnya, kenapa tidak datang? Jangan bicarakan itu dulu. Kali ini kau datang? Apakah ada masalah di istana? Jangan-jangan. Pemimpin naga telah menyerang? Bukan, saya datang kali ini atas perintah ketua istana untuk meminta para senior bertindak menghancurkan perguruan bela diri keluarga Tang. Perguruan apakah di dalamnya ada ahli level Tianwei besar? Ini seharusnya tidak ada. Yang tertinggi di pihak lawan adalah level dewa perang. Si Shang Guanming semakin tidak berguna. Menghadapi hanya seorang pembudidaya level dewa perang. Bahkan harus aku turun tangan. Pendahulu, meskipun perguruan bela diri keluarga Tang tidak kuat, tetapi di belakang mereka ada Imperial Club. Jangan lengah. Imperial Club apaan? Kami berempat, jika tidak bersembunyi dan mengasingkan diri, sudah menghancurkannya 10 tahun lalu. Di dunia ini sekarang, selain Tuan Naga, aku tidak pernah takut pada siapapun. Ya, pendahulu ilmu silatmu tak tertandingi. Turun gunung kali ini pasti akan mengguncang seluruh dunia. Biarkan mereka mengerti. Melawan pavilion dewa perang kita akan seperti apa akibatnya. Sudahlah, janganlah bicara sanjungan. Urusan ini aku sendiri sudah cukup. Tidak perlu melibatkan 3 utusan lainnya. Ya. Bagus sekali dengan utusan dewa turun tangan. Anak nakal bermarga Chen itu? Pasti mati kali ini. Tidak baik. Pil obat. Dirampas oleh orang pavilion dewa perang. Dirampas? Oh, tidak apa-apa. Lagi pula pil obatmu juga palsu. Palsu? Apa maksudmu? Yang asli, bagaimana mungkin kau yang mengawalnya? Ternyata kalian sudah tahu sejak awal bahwa orang pavilion dewa perang akan datang merampas pil obat. Chen Ziguang, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Sebelum meminum pil pembalik takdir 9 putaran, aku akan menggunakan jarum emas untuk menutup beberapa titik akupuntur penting di tubuhnya. Selama waktu ini, tidak boleh ada yang mengganggu atau semuanya akan sia-sia. Guang tenang saja. Selama aku ada di sini,
seekor nyamuk. Aku tidak akan membiarkannya masuk. Mereka ada di sini. Ya, mereka ada di dalam saat ini. Siapa kalian? Ya, dan apa yang kalian lakukan di tempat latihan kami? Berisik. Ada masalah. Orang dari Zanshindian datang menyerang dengan orang-orang. Apa? Senshinte main-main, merebut pil itu sudah cukup. Sekarang mereka malah menyerang ke sini. Mereka benar-benar tidak menganggap aku, Longzhu, sebagai apapun. Ayo, kita lawan mereka. Sekelompok pengecut. Jika kalian tidak keluar juga, aku akan meratakan tempat latihan ini sampai rata dengan tanah. Fehani! Akhirnya kalian berani keluar. Di mana pil Jojuan Niming? Cepat serahkan. Shang Quan Mang, apakah kau tidak takut aku dalam kemarahan menghancurkan Zansendian kalian? Siapa kau? Perkenalkan, orang di sisiku ini adalah salah satu dari 4 utusan utama istana. Pendahulu angin kencang. Utusan angin kencang? Utusan angin kencang dari Zanshendian? Bukankah dia sudah mundur 10 tahun yang lalu? 10 tahun menyepi. Mungkin dunia persilatan. Sudah lupa nama tuaku. Hari ini aku, si tua, kembali ke dunia persilatan. Akan membuat dunia persilatan ini mengingat kembali kuil perangku, ketenaran 4 utusan suci. Nak, berani kau mengaku sebagai Raja Naga? Kalau kau pintar. Kalian semua segera bunuh diri. Jangan buang waktu, kakek. Palsu. Kakao ternyata palsu. Memang tidak asli. Kau tidak asli. Kalau kau tidak asli, maka kita semakin tidak bisa mengalahkan mereka. Bagus kau mengerti. Hari ini aku tidak hanya merebut pil obat. Aku juga akan satu persatu membunuh kalian semua untuk melampiaskan kebencianku. Shangguan Mang, meskipun aku tidak asli, tetapi Raja Naga yang asli berada di dalam sasana tinju ini. Kau sudah menjelang kematian, malah masih bicara omong kosong di sini. Kau pikir aku bodoh? Percaya omong kosongmu? Tidak. Kita harus mencari cara untuk menahan mereka. Jangan biarkan mereka mengganggu penyembuhan Xiaoyu. Kalau begitu lawan mereka. Jangan panik. Kakek setiap hari berlatih. Aku merasa kekuatanku semakin meningkat banyak. Biarkan aku, Liu Wenqiang, menghadapinya. Mana mungkin? Ini adalah jurus naga 9 langit milik Raja Naga. Teknik ini, siapa sebenarnya yang mengajarimu? Jurus naga 9 langit. Jangan-jangan benar-benar kakak Guang? Tidak mungkin. Jika benar-benar kakak Guang kenapa menyembunyikan identitas, lalu datang jadi petugas kebersihan? Aku lihat kau ini, utusan macam apapun namanya, juga tidak begitu hebat. Bahkan seorang kakek pembersih pun tidak bisa dikalahkan. Aku tadi bahkan tidak mengeluarkan 1/10 kekuatanku. Hanya bermain-main dengan kalian. Sayang sekali, teknik Jiuk Xiao Yulong Jue milikmu Hanya dipelajari sedikit dibandingkan dengan Master Naga zaman dulu. Masih sangat jauh. Paman Liu, ternyata sudah tua. Apa itu Jiuk Xiao Yulong Jue? Tetap tidak berdaya. Tidak ada cerai. Hanya bisa berusaha. Menahan orang tua ini. Semoga kakak Guang segera keluar. Jika tidak, kita semua akan mati di sini hari ini. Terimalah satu serangan dari kakekmu. 18 telapak naga jatuh. Kakak Ziguang, Lagi pula aku berasal dari penjara naga. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu,
Aku masih bisa menahanmu beberapa menit, kan? Ayo. Oh. Benarkah? Aku akan bertarung sampai mati denganmu. Katakan, di mana pil pembalik takdir 9 putaran? Cepat serahkan padaku. Senior pil itu pasti ada di tangan bocah Chen itu. Cepat bunuh mereka. Jangan biarkan mereka memakan pil itu. Nanti mereka akan membunuh kita. Pil itu sekarang sudah diminum oleh kakak perempuanku. Kalian semua terlambat. Kau pikir dengan mengatakan itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku akan menempatkan orang yang meminum pil itu ke dalam tungku alkimia dan merebusnya selama 49 hari untuk menjadi pil manusia. Tidak hanya itu, aku akan di depan kalian menelan pil ini. Biarkan kalian menyaksikan sendiri. Kekuatanku melonjak drastis. Kau? Ternyata inilah harga dari berpura-pura menjadi naga. Saudara, beritahu kakak Guang. Balaskan dendamku. Ayo orang tua. Kakak Dao. Ingin bertarung mati-matian denganku? Kau belum memenuhi syarat. Kalau aku, apakah aku memenuhi syarat? Kalau aku, apakah aku memenuhi syarat? Kau? Kenapa kau di sini? Senior, pil Juzuan Niming ada di tangannya. Cepat bunuh dia. Diam. Ada apa, Senior? Anak ini hanyalah seorang pembantu di Akademi Bela Diri sebelumnya. Kenapa takut padanya? Aku seharusnya sudah menduga. Di dunia ini, yang bisa membuat pil Juzuan Niming hanya satu orang. Song Zifeng, lama tidak bertemu. Kenapa hari ini tidak melihat saudara-saudara seperguruanmu? Jangan coba menakut-nakutiku. Jika aku ingin pergi, kurasa kau tidak bisa menahanku. Kau boleh coba. Sudahlah. Hari ini aku sial. Jika kau biarkan aku pergi, aku bisa jamin, mulai sekarang, Akademi Bela Diri ini tidak akan ada lagi yang datang membuat masalah. Boleh, tapi dia harus tetap di sini. Chen Ziguang, kau pikir kau siapa? Apa hakmu memintaku tinggal? Setuju. Senior. Saya pamit. Saya pergi. Guangge. Kau hebat sekali. Guangge, sebenarnya siapa kau? Sampai utusan begitu takut padamu? Jangan tanya yang tidak perlu. Guangge, aku hanya tidak mengerti satu hal. Kenapa harus melepaskannya? Aku tidak punya waktu untuk mengurusnya sekarang. Perawatan Xiao Yu ada masalah. Apa? Chen Ziguang, ada apa dengan Xiao Yu? Kakak senior. Aku Cenggang. Apakah kau masih ingat aku? Siapa kau? Kenapa kau memanggilku kakak senior? Hilang ingatan, kenapa bisa begitu? Aku meremehkan kekuatan Sansuan Guyi, dampak yang ditimbulkannya pada tubuhnya. Meskipun pil Juzuan Niming telah membuat tubuhnya kembali segar dan hidup, namun energi busuk di dalam tubuhnya telah merusak beberapa area di otaknya, menyebabkan dia kehilangan sebagian ingatannya. Seiring berjalannya waktu, kemampuan mentalnya akan semakin menurun dan akhirnya mungkin akan tertidur selamanya. Kakak Ziguang. Siapa mereka? Kelihatannya seperti penjahat. Kenapa bisa di kamarku? Jangan takut. Mereka semua adalah teman baikmu dan keluarga. Lalu bagaimana? Kakak Guang, carilah cara untuk menyelamatkan kakak senior. Chen Ziguang, kau pasti punya cara untuk menyembuhkannya, bukan? Memang ada caranya. Ada satu teknik bernama Lun Hui Jue yang dapat membangunkan ingatan seseorang dan membantu praktisinya memulihkan kesadaran.
Lun Hui Jue. Di mana kita bisa menemukan teknik seperti itu? Di seluruh dunia saat ini, hanya ada satu orang yang menguasai teknik ini, yaitu Sang Suci dari Paviliun Perang. Lan Suci. Sang Suci dari Paviliun Perang. Bukankah di Paviliun Perang hanya ada Tuan Paviliun, tetua, dan utusan dewa? Kenapa tiba-tiba ada seorang santo? Inilah keunggulan Istana Perang. Secara permukaan, penguasa Istana Perang adalah Tuan Istana. Namun sebenarnya, penguasa sebenarnya ada di tempat gelap, yaitu Sang Gadis Suci. Ternyata ada hal seperti ini? Inilah mengapa aku ingin menahan Shangguan Meng. Dengan adanya sandera ini, kita memiliki lebih banyak hak bicara. Oh, Guangge. Kapan kita pergi ke Istana Perang? Bawa Shangguan Meng ke sini dulu. Aduh, jangan pura-pura tidur. Aku tahu kau menguping. Ayo, bangun. Berdiri tegak. Guangge. Jangan bermimpi. Aku tidak akan membawa kalian ke Istana Perang. Itu tidak terserah padamu. Tanggal 1 bulan depan adalah ulang tahun Lan Suxin. Setiap tahun pada hari ini, dia selalu mengadakan pesta ulang tahun. Asalkan kau membawa kami menyelinap masuk ke tempat acara, aku akan melepaskanmu. Syekh. Ki, kau mau apa? Telan. Kau? Apa yang kau berikan padaku? Pil 100 ular. Jika kau tidak ingin racunnya aktif dan menderita siksaan 1000 ular menggigit hatimu, sebaiknya kau patuh padaku. Kau... Ayah, ada kabar dari Akademi Bela Diri Keluarga Tang? Istana Perang mengerahkan utusan angin kencang. Bagus saja. Seperti yang kuduga, kedua belah pihak bertempur. Bagaimana situasi pertempuran? Ku dengar utusan angin kencang mundur dengan selamat. Tetapi di pihak keluarga Tang, hanya beberapa antek kecil yang terluka. Lalu, Tuan Naga? Apakah Tuan Naga tidak bertindak? Menurut laporan informan, Tuan Naga itu palsu. Apa? Palsu? Ayah. Ayah, apa kau celaka apa-apa? Siapa sangka... Setelah bertahun-tahun aku memburu elang. Akhirnya seekor burung kecil. Mematuk mataku. Penghinaan besar. Aku sudah lama curiga pada orang itu. Siapa sangka? Kita telah ditipu olehnya selama ini. Tanpa kekor. Kita harus menjalankan rencana B. Rencana B? Selama bertahun-tahun, aku telah mengirim orang untuk menutup puluhan perguruan bela diri dan menangkap ratusan guru bela diri. Sekarang, waktunya untuk menggunakan mereka. Yang Mulia Putri Suci datang. sembah Putri Suci. Putri Suci. Putri Suci. Ini adalah sedikit tanda terima kasih. Dari beberapa asosiasi kami tahun ini. Semoga Anda mau menerimanya. Upeti tahun ini, mengapa berkurang begitu banyak? Mohon tenang Yang Mulia. Sebenarnya, tahun ini bisnis sedang lesu. Barang ekspor tidak laku. Harga terus turun. Kami beberapa asosiasi. Sudah berjuang keras, mampu mengumpulkan upeti ini, sudah sangat sulit. Mohon dimaklumi Yang Mulia. Bisnis lesu? Aku dengar Baru-baru ini di dunia persilatan, banyak serikat dagang muncul. Mengembangkan bisnis baru, mendapatkan keuntungan besar. Dan kalian beberapa serikat dagang sebaliknya, tidak hanya tidak mendapat untung, tapi upeti juga berkurang sebanyak ini. Jangan-jangan kalian bermalas-malasan dan menggelapkan uang yang seharusnya diupetikan untuk kepentingan pribadi. Shangguang, Ketua Aula. Kami tidak bersalah, kami beberapa serikat dagang ini. Setiap pada kuil perang, benar-benar tidak berani memiliki niat lain. Kami benar-benar mengalami kesulitan. Yang menyebabkan upeti berkurang. Saya tidak peduli itu. Dan singkatnya, dalam 10 hari Jika kalian tidak melunasi sisa uang, kalian semua akan dilempar ke ruang hukuman.
Aku punya banyak cara untuk membuat kalian mengembalikan uang itu. Ya. Aku akan segera mengumpulkan uang sekarang. Nona Yun Wantang datang. Yang Mulia Putri Suci. Nona Yun Wantang datang. Yang Mulia Putri Suci. Wantang atas perintah Ayahanda secara khusus mengirimkan hadiah untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Putri Suci. Nona Yun baik hati. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Apakah Ketua Yun dalam keadaan sehat? Ayahanda baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Nona Yun, kenapa kau datang sendirian? Di mana Tuan Naga? Apakah dia tidak datang bersamamu? Tuan Naga, Senior bercanda. Ayahanda dan saya beberapa waktu lalu terlalu ceroboh. sehingga dimanfaatkan oleh seorang penipu. Hal ini memang memalukan bagi semua. Penipu? Sepertinya mereka tidak tahu. Siapa sebenarnya Tuan Naga yang sebenarnya? Ketua Aula, Yang Mulia Putri Suci, Nona udah kembali. Apa? Xiaomeng sudah kembali. Ayah, Oh, Xiaomeng, bukankah kau di Margatang? Kau, bagaimana bisa di sini? maaf Ayah. Aku membawa beberapa orang. Apa? Ramai sekali. Chen Ziguang. Kau akhirnya datang juga. Kalian para penipu, berani juga datang ke sini. Kaisar Hui telah mengeluarkan surat perintah penangkapan level S. Karena hari ini kalian semua sudah datang, jangan ada yang berpikir bisa kabur. Nona Yun, hari ini di sini, bukankah ini wilayah kuil perang? Kenapa giliranmu yang ikut campur di sini? Kau! Benar kata Nona Yun. Shen Ziguang. Kau menculik putriku. Aku belum mencarimu. Kau malah datang sendiri hari ini. Shang Guanming, jangan pura-pura di sini. Jika kau benar-benar peduli pada putrimu, mengapa tidak datang ke Margatang untuk meminta orang? Kalian belum tahu. Ya hari ini, bukan hanya ulang tahun Sheng Nu, tetapi itu juga hari keluarnya 3 utusan lainnya. Tidak kusangka aku tidak mencari kalian. Kalian malah datang sendiri. Karena itu, tinggalkanlah nyawa kalian. Sebagai hadiah ulang tahun untuk Sheng Nu. Orang-orang. Tunggu sebentar. Shang Guanming, putrimu terkena racun, khusus yang mematikan buatan kami. Jika kau bunuh kami? Di dunia ini, tidak ada lagi yang bisa menawar racun ini. Apa yang dikatakan Xiaomeng dan yang lainnya benar. Oh, ini kalian datang hari ini. Sebenarnya mau apa? Sederhana saja, Shang Guanming. Selama sang putri bersedia turun tangan untuk merawat luka Nona Tang, kami dapat segera memberikan penawarnya padamu. Merawat luka? Apakah dia terluka jiwanya sehingga membutuhkan Samsara Sutra dari istana ini? Benar. Kami datang ke sini hari ini hanya untuk Samsara Sutra. Nyawa putrimu sekarang ada di tanganmu. Terserah padamu. Sudahlah. Jangan buang waktu. Kenapa? Sang putri ini palsu. Palsu! Ternyata kalian tahu. Sang putri ini ternyata benar-benar palsu. Tidak ada urusanmu di sini. Mundurlah. baik. Jadi begitu. Aku bilang juga, sang putri ini kenapa terasa aneh? Ternyata palsu. Palsu? Kalian beberapa orang, tahan di sini. Aku akan mencari Santa yang sebenarnya. Chen Ziguang, sudah bertahun-tahun mengenalmu. Tak kusangka, kau masih suka mengintip. Kebiasaan orang mandi? Kalau bukan karena di dunia ini, hanya mantra reinkarnasimu yang bisa menyembuhkan penyakit jiwa lepas, aku benar-benar tidak ingin ke sini. Dulu aku berkali-kali mengundangmu masuk ke kuil Dewa Perang.
Setiap kali kau dengan tegas menolak. Tak kusangka. Hari ini demi seorang wanita, kau datang sendiri mencariku. Hal-hal yang lalu, jangan dibahas lagi. Memberikan mantra naga milikku sebagai ganti mantra reinkarnasimu. Jika kau setuju, aku akan memberitahumu mantra itu sekarang. Transaksi ini bagimu hanya untung tidak rugi. Bisa, ikutlah denganku. Chen Ziguang, aku benar-benar tidak mengerti. Kau demi seorang wanita, sampai rela menyerahkan mantra naga? Apa dia lebih cantik dariku? Aroma apa yang begitu harum? Sepuluh tahun tak bertemu? Sepertinya kau lupa julukanku. Dewi Pewangi bukanlah julukan kosong. Orang Bawa dia dan kurung di ruang rahasia. Tanpa perintahku, jangan biarkan siapapun melepaskannya. Baik, Tuan Istana Shangguan, pendahulu Kuang Feng. Aku mengusulkan kita bisa bekerja sama. Menangkap para pencuri kecil ini. Tapi Xiao Meng... Shangguan Ming. Orang besar tidak terikat hal sepele. Hanya seorang anak angkat. Dibandingkan kepentingan istana ini, apa artinya? Benar Tuan Istana Shangguan. Kesempatan ini langka, jangan ragu lagi. Karena sudah datang, buat mereka tidak ada yang bisa lolos. Kau benar. Shanu. Karena sudah datang, tinggallah semuanya. Kau pikir aku takut padamu? Shangguan Ming, kau benar-benar sudah tua. Semakin tidak berguna. Untuk menghadapi musuh, hanya ada satu cara. Yaitu, tebang, rumput, cabut, akarnya. Shen Yu, teguranmu benar. Aku kurang pertimbangan. Ayah. Orang kuil Dewa Perang benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Tindakan kalian ini... Apa bedanya dengan iblis dan aliran sesat? Kakak Ziguang? Di mana Kakak Ziguang? Kau Tang Xiaoyu. Menurutku kau juga tidak istimewa. Kakak Ziguangmu sudah mati. Kau tidak akan pernah bertemu dia lagi. Apa? Tidak mungkin. Kakak Ziguang begitu hebat. Bagaimana dia bisa mati? Kau menakut-nakutiku ya? Kau nenek sihir tua. Berani bilang aku tua? Kuang Fengshi, seret dia pergi. Cincang menjadi 8 bagian. Baik. Kau orang jahat. Kembalikan kakak Ziguangku. Hei Xiao Yu. Lepaskan kakak perempuanku. Lihatlah penampilanmu yang memelas ini. Pandai sekali menggoda pria. Bah! Dasar wanita jalang. Kau pikir Chen Ziguang masih bisa datang menyelamatkanmu? Sekarang aku akan membunuhmu. Membuat kalian terpisah dunia. Siapa lah itu? Perguruan Tang. Chen Ziguang. Kakak Guang, aku tahu kau tidak apa-apa. Kakak Guang, aku tahu kau tidak apa-apa. Akhirnya kau kembali.
Jangan pernah membuat heboh seperti ini lagi. Kau jelas terkena bubuk tidurku. Bagaimana kau bisa keluar? Bubuk tidur? Jangan bilang. Aromanya sangat wangi. Sebenarnya aku cukup berterima kasih padamu. Sudah lama aku tidak tidur. Setidur nyenyak seperti ini. Kau... Oh ya. Berkat dirimu, aku telah berhasil menguasai Samsara Art. Demi persahabatan masa lalu, kuil pejuang milikmu, asalkan kalian bubar secara sukarela, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Mengampuni nyawa kami? Aku lihat kau masih belum bisa melihat situasinya sekarang. 10 tahun lalu aku bisa memenjarakanmu sekali. 10 tahun kemudian, aku bisa memenjarakanmu lagi. Utusan angin kencang. Bawahan siap. Hanya denganmu? Tentu saja tidak. Kawan-kawan, muncullah. Empat utusan dewa dari kuil pejuang. Ini dia 4 utusan dewa. Chen Ziguang lama tidak bertemu. Pertarungan saat itu masih segar dalam ingatanku. Tak kusangka 10 tahun kemudian, kami beberapa orang keluar dari pengasingan, pertarungan pertama kembali denganmu. Hanya pecundang. Dulu kami terlalu berbelas kasihan. Kali ini akan membuatmu hancur lebur. Kalian makan bawang putih? Sombong sekali. Hem Chen Ziguang. Kau masih seperti 10 tahun lalu, menjengkelkan. 10 tahun ini, kultivasi kami berempat. Kultivasi kami berempat. Bisa dikatakan telah melonjak secara kualitatif. Sekarang untuk melawanmu, bisa dikatakan tidak memerlukan tenaga sedikit pun. Kakak Guang ah. Jika reinkarnasi sudah di tangan, lebih baik hari ini sampai di sini saja. Ah, benar. Dulu, bahkan naga utama pun kalah di tangan mereka. Kita lebih tidak bisa mengalahkan mereka. Chen Ziguang, jangan bertindak gegabah lagi. Demi Xiaoyu, kita cepat lari saja. Xiaoyu, ingin lihat aku mencabut kumis mereka? Mencabut kumis? Seru. Hah, Tidak tahu diri. Apakah kau pikir kau adalah naga utama dulu? Mencari mati. Seru. Xiaoyu manis. Pergilah temui mereka. semuanya, jangan tahan tangan. Karena dia keras kepala. Kalau begitu bunuh dia. Nak, sekarang kami akan perlihatkan padamu. Kami berempat. Hasil kultivasi keras selama 10 tahun ini. Kurungan naga. Kunci. Kakak Guang-Guang? Kakak Ziguang. Pantas saja menjadi 4 utusan agung. Sungguh kuat dan menakutkan. Chen Ziguang, kau benar-benar tidak tahu diri. Chen Ziguang. Aku memberimu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia sekarang, bergabung dengan Asosiasi Dewa Perangku, aku akan melepaskanmu. Jika tidak, kau dan teman-temanmu di sini akan mati semua di sini. Chen Ziguang, bagaimana kalau kita menyerah saja? Hanya bergabung dengan Asosiasi Dewa Perang, tidak akan kehilangan apa-apa. Liu Shuyao, apa yang kau katakan? Aku cenggang lebih baik mati berperang daripada hidup dengan cara yang hina. Kenapa kau membentakku? Aku juga tidak mau begini. Aku hanya tidak ingin melihat kalian satu persatu mati di sini semua. Jangan ribut, aku sedang berpikir. Percayalah padaku, dengan Kak Guang pasti tidak masalah. Sudah diambang kematian. Masih keras kepala. Siapa kira dia ini? Dia adalah Guangge, yang terhebat di dunia, pemilik naga giok yang terkenal.
Apa katamu? Dia adalah penguasa naga. Guangge benar-benar penguasa naga. Dia adalah yang dulu mengguncang dunia. Penguasa naga? Apa peduli aku dengan penguasa naga? Di hadapan kami berempat, kau hanya seperti anjing mati, terjebak erat. Siapapun yang berani menantang istana perang hanya akan mati. Rantai ini lumayan enak. Mengikatku cukup nyaman. Dasar bocah, masih keras kepala. 10 tahun lalu, kau sudah bukan tandingan kami. 10 tahun kemudian, kau tetap pecundang di tangan kami. Oh, pertempuran 10 tahun lalu? Kau pikir aku benar-benar kalah? Apa maksudmu? Kalau dipikir-pikir, Penjara naga benar-benar tempat yang bagus. Setidaknya di sana, tak ada yang berani mengganggu tidurku. Tidak seperti sekarang, banyak urusan merepotkan. Lemparan semesta, raungan naga di langit. Hancur. Bagaimana bisa? Mustahil. Mereka adalah 4 utusan. Kau menyembunyikan kekuatanmu. Menang. Menang. Apa aku sedang bermimpi? Kita menang. Hei, ku bilang tak masalah kan? Benar-benar. Kak Ziguang, kau hebat sekali. Semuanya sudah berakhir. Mulai hari ini, kuil Dewa Perang lenyap dari dunia ini. Kuil Dewa Perang telah ada selama ribuan tahun. Bukanlah sesuatu yang bisa kau musnahkan begitu saja. Ya ampun, Sang Suci telah dikalahkan. Bagaimana mungkin Sang Suci juga? Tuan Naga. Aku salah. Semua ini adalah ulah wanita Lan Suksin itu. Dialah yang menyuruhku. Aku mati tidak masalah. Tetapi Anakku Xiaomeng masih muda. Mohon Tuan Naga berbelas kasih. Selamatkan dia. Ayah. Aduh, selamatkan apa? Tidak perlu. Dia sama sekali tidak keracunan. Yang diberikan padanya adalah coklat. Nona Yun, hancurkan kuil Dewa Perang. Selanjutnya, giliran Asosiasi Kaisar. Asosiasi Kaisar penuh kejahatan, sudah lama harus dibasmi. Untuk mengembalikan ketenangan dunia persilatan. Kau... Siapa yang berani menyentuh putriku? Aura ini terlalu kuat. Benar. Ayah... Kau akhirnya datang. Yunding. Bagaimana kau bisa berubah menjadi begini buruk rupa? Anak kecil bodoh. Baru saja, aku telah menyerap kultivasi 108 pendekar. Kekuatanku sudah melampaui alam takdir. Di seluruh dunia, sudah tidak ada yang menjadi lawanku. Berapa banyak? 108. Kau seperti penyedot debu ya? Berapa kuatnya kau menyedot? Ayah, jangan buang waktu berdebat dengan mereka. Sekarang, kuil Dewa Perang sudah tidak berdaya. Dengan membunuh Chen Ziguang, Imperial Society kita akan kembali berkuasa di dunia. Xiao Yu. Chen Ziguang. Tidak menyangka. Ternyata kaulah Tuan Naga yang sebenarnya. Baiklah, hari ini biar aku mengalahkanmu. Agar dunia tahu siapa yang benar-benar nomor 1 di dunia. Ayah. Hanya ini, Bro Guang,
Bagaimana bisa begini? Kamu makan lebih dari 100 burger, kamu juga begitu. Kalaupun fisiknya lemah, dia tidak akan sampai di sini. Oh? Tidak kenal dia. Bukan kau juga makan burger? Ini kuserahkan padamu. Kepala sekolah Cheng, selamat. Kali ini setelah Perguruan Tang dibuka, nama kalian di persilatan. Pasti akan sangat terkenal, kan? Saudara Dao, kau terlalu sopan. Omong-omong, Bagaimana dengan orang-orang dari kuil Dewa Perang? Bagaimana penanganannya? oh, Lan Suchin dan 4 utusan. Sudah dikirim ke penjara naga. Mereka tidak bisa berbuat jahat lagi. Bagaimana dengan Shang Guanming dan putrinya meninggalkan dunia persilatan dan pensiun ke gunung? Kalau begitu, kuil tempur perang sudah berakhir? Lalu bagaimana dengan orang-orang dari perkumpulan kaisar? Yang paling licik adalah ayah dan anak itu. Dalam perjalanan ke penjara naga, mereka melarikan diri. Hasilnya, mereka tidak ditemukan. Pokoknya orang bernama Yunding ini kehilangan seluruh kultivasinya. Meskipun begitu, dia tidak akan mampu membuat masalah besar. Sudahlah, abaikan saja. Hei, di mana Guang? Guang, kemarin dia berobat dengan saudari senior. Di kamar sepanjang malam, sampai sekarang belum keluar. Berobat? Berobat apa? Amnesia Xiaoyu sudah lama disembuhkan. Menurutku, kemungkinan besar hanya mencari alasan untuk melakukan sesuatu di kamar. Apa yang mereka lakukan di kamar? Kakak Yao, katakanlah. Hei. Kepala Cheng, jangan tanya lagi. Tunggu saja, makan permen pernikahan saja. Selamat. Permen pernikahan? Sudah potong pita, Guang. Saudari senior? Guang. Di mana, Guang? Cepat lihat. Ada sepucuk surat di sini. Yama, adik Cheng, setelah berbagai pengalaman, selama ini, aku sudah benar-benar melepaskan. Dulu, aku menganggap perguruan sebagai hidupku. Sekarang aku merasa yang lebih penting daripada perguruan adalah menghargai kebersamaan dengan orang-orang di sekitar kita. Aku berencana bersama Kak Ziguang berkelana ke segala penjuru untuk merasakan kehidupan baru. Endes melihat pegunungan, sungai, dan lautan yang belum pernah kulihat. Akademi bela diri akan kuserahkan padamu. Tenang saja. Aku nanti akan rutin mengunggah di media sosial. Kakak senior pergi. Mereka berdua benar-benar tidak setia kawan. Pergi jalan-jalan saja tidak mengajakku. Sebenarnya aku cukup iri pada mereka. Aku Xiao Dao juga ingin mencari seseorang yang bisa saling melupakan di dunia persilatan. Sebenarnya, baik. Haha, baik. Dingin sekali. Kasihanilah, kakak. Kasihanilah. Pak tua. Kami ayah dan anak sudah 3 hari tidak makan. Kasihanilah kami. Enyalah. Terima kasih. Kak Ziguang. Tadi kamu pergi kemana? Tidak ada, bertemu 2 kenalan. Lalu kita mau kemana selanjutnya? Selanjutnya kita pergi ke tempat yang sangat jauh. Tempat di mana tidak ada yang mengenal kita.